Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala rasulillah ya nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga saat ini kita dapat mendapatkan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita. Di antaranya itu berzikirullah atau berzikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah salah satunya bersolawat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab sudah diterahkan, yaitu di ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad yaitu Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu para malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud para malaikat bersolawat yaitu malaikat meminta ampunan. Dan yang ketiga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yaitu memerintahkan, wahai orang-orang muslim, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya salawat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, yaitu ada beberapa manfaat yang dapat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat yang pertama yaitu kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, manfaat yang pertama yaitu mendapatkan syafaat. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua yaitu manfaat selawat yang kedua yaitu melebur dosa. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, niscaya Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun banyaknya. Masya Allah, begitu banyak ampunan Allah untuk orang-orang yang bersolawat. Manfaat bersolawat yang ketiga yaitu dikabulkannya hajat atau dikabulkannya permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis yang artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 100 kali,
maka Allah akan mengabulkan hajatnya 100 hajat, yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan duniawi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, manfaat selawat yang keempat yaitu didoakan malaikat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan selawat untukku sekali, maka para malaikat terus menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca selawat. Karena itu hendaklah seorang hamba membaca selawat baik banyak maupun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi manfaat yang akan kita dapatkan dalam berselawat kepada Nabi Muhammad yaitu ditunjukkannya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkannya jalan menuju surganya Allah ini ditunjukkan dalam hadis riwayat At-Tarbani yang artinya, barang siapa yang aku sebutkan di sisinya lalu ia tidak mengucapkan selawat kepadaku, maka ia akan disimpangkan dari jalan surganya Allah. Hadis riwayat Tarbani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membenahi diri di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Di bulan suci Ramadan yang pengganda amal baik kita, marilah kita perbaiki bersama-sama dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.